Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar untuk mendesain laporan ya melalui Jasper Report atau e-report. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan tentunya download dulu Jasper Report. Iya. Ini pilih yang bagian Community Edition ya, alias gratisan, kretongan. Setelah itu ke bawah ya, bawah ada nggak ya linknya, download now, kemudian di sini ada ini ya, yang versi 7 sudah keluar nih. Nah, versi 7 keluar. Berikutnya kita perlu download itu yang studionya dulu ya, studio. Kemarin kayaknya teman-teman yang copy itu versi 6. Ini sudah ada versi 7. Yang kemarin kalau tidak salah versi 6.213. Ini versi 7 yang kita mau download, Jasper Report Studio 7. Nah, ini kita klik ya, klik download. Nanti file downloadannya itu besarannya sekitar berapa ya? Bentar, saya lihat dulu. Downloadan dari studio. Nah, ini kisarannya adalah mana nih? JS Studio. 393 ya filenya ini. Ada 300, hampir 400 megaan lah ya, 400 megaan. Ini bentuknya zip, nanti diekstrak. Setelah diekstrak nanti ini ya, hasil ekstrakannya 7. Double klik, masuk ke Jasper Studio. Kemudian ini, file ini, Jasper Studio exe yang di double klik. Kalau yang C command line ini nggak perlu, nanti ada kayak terminalnya. Kita nggak butuh, kita langsung aja di sini ya. Jasper Studio exe. Kita double klik. Tunggu, nanti kalau perlu login silahkan login ya. Kalau misalnya belum punya akunnya, teman-teman bisa buat dulu di akunnya Jasper Soft Studio. Nanti kalau udah login, dia akan masuk seperti biasa. Dalam artian tidak ada login lagi. Jadi login itu hanya sekali ya. Sekali seumur hidup. Kecuali kalau teman-teman install ulang Windows-nya. Ini prosesnya memang agak lama ya, karena memang filenya gede dan Java itu memang terkenal loadingnya agak lama. Karena kan dia pakai virtual mesin biar bisa jalan di berbagai sistem operasi yang berbeda. Seperti halnya ada Android, ada macOS, ada Windows, ada Linux juga. Jadi dia bisa jalan di berbagai sistem operasi yang ada. Lama ya? Ada apa ini? Oh, tunggu dulu aja. Ditunggu dulu. Memang lama kan ya? Ya mungkin komputer saya juga udah jadul. Jadi agak lama ini. Nanti video akan saya bagi jadi dua ya. Yang pertama untuk penggunaan Jasper Soft Studio-nya. Bagaimana cara mengkoneksikan ke database. Kemudian juga bagaimana cara untuk membuat laporan secara singkat. Kemudian hasil dari laporan itu bagaimana supaya bisa diekspor langsung ya ke PDF untuk dicetak. Karena untuk Jasper Soft Studio ini bisa dibilang bentuknya GUI ya, kayak GUI. Jadi kayak drag and drop aja.
ini tampilannya. Nah, tampilannya. Jadi untuk memulai membuat laporan, yang namanya laporan pasti tidak lepas dari database ya. Untuk itu kita perlu mengaktifkan dulu, karena saya pakainya XAMPP, MySQL-nya dari XAMPP. Maka saya perlu mengaktifkan MySQL saya, ini XAMPP-nya di start dulu, sampai dengan ini ya, PID sama kalau dia hilang, di start lagi aja, sampai portnya ini muncul. Wah, ini nggak mau, kenapa ini? Nah, ini kadang memang mau, kadang nggak ya, malu-malu kucing dia. Nah, ini ya, 3306. Oke, kalau udah start gini, kita bisa tes. Tesnya biasanya saya pakai Heidi ya. Pakai Heidi. Oh, udah bisa ya. Bentar. Oke. Heidi ini Heidi portable, Heidi, atau teman-teman juga bisa pakai yang namanya PHP MyAdmin ya. Heidi ini koneksinya kita pakai localhost atau 127.0.0.1, portnya 3306 dan usernya Darut ya, standar instalasi. Open. Oke, di sini nanti kita cek ada database namanya PPO, kemudian ada tabel namanya teman, ya, di mana ada 3 field, ID teman, nama, dan telepon. Kalau datanya di sini saya ada 5 data. Ini yang akan kita buat reportnya, nah, sehingga kita buat daftar teman gitu ya, report daftar teman. Kita masuk lagi ke Jasper Report lagi. Hal pertama tentunya kita siapkan dulu koneksinya ya. Untuk menyiapkan koneksi, di sini ada Project Explorer, ada Repository Explorer. Nah, di sini di bagian data adapter ini kita klik kanan aja dan create data adapter ya, untuk membuat koneksi baru ke database. Klik. Kemudian ada banyak pilihan. Kita pilih yang ini, JDBC aja. Dengan JDBC itu kita bisa melakukan koneksi dengan berbagai macam database sebenarnya, karena kan dia plugin modelnya nanti. Kemudian JDBC, kemudian kita pilih next. Setelah next, kita pilih, karena database saya adalah MySQL ya, kita pilih MySQL aja. MySQL yang MySQL JDBC driver. Yang ini. Kemudian untuk URL-nya tadi disesuaikan ya. Saya pakainya ini PPO, database-nya yang saya pakai. Maka di sini database-nya saya ganti jadi PPO. PPO. Besar kecil nggak masalah ini ya. Usernya tadi adalah root. Portnya standar ya, 3306. Kita kalau itu standar bisa ditambahkan, bisa enggak. Kalau mau tambahkan berarti di sini localhost -2 3306 seperti ini. Setelah settingnya sudah, kita perlu menambahkan library dari MySQL yang kita pernah download ya, yaitu di bagian ini driver class path, klik. Nah, ini kita add dulu. Kita cari MySQL jar-nya ya. Kita kemarin simpen ada di mana ini? Di ini. Saya ada di sini. Ya ini MySQL connector. Nah, kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa download ya. Ini MySQL connector itu downloadnya lewat ini. MySQL connector jar file ini aja. Ini download konektor G ini, klik.
Kemudian ini ya, sistem operasinya apa? Kalau saya adalah Windows mana ini? Ada nggak? Ada. Platform independen. Bukan. Windows sudah ada ya. Konektor, kita kembali dulu. Download konektor. Oh, di PC. Oh, bukan. Kalau di PC ini instalan Windows. Kita pakai konektor J ini, betul. Sistem operasinya apa ya? Zip-zipan itu ya. Ini mungkin ya. Kita coba ya, arsitektur independen ini download dulu. Nanti filenya hasilnya apa? No thanks. Kita coba download. Sarannya 5 megaan ya. 5 megaan. Kita download dulu. Udah selesai. Double klik. Filenya adalah apa ini? Nah, ini jar. Ini sekarang versi 9 yang terbaru. Teman-teman bisa pakai versi 9 atau versi sebelumnya. Ya. Kita mungkin pakai versi 9 juga lebih bagus ya. Intinya tiap ada update pastinya meningkatkan kinerja dari library tersebut ya. Mungkin lebih cepat atau mungkin lebih secure dan lain sebagainya. Tapi kadang karena terlalu baru itu belum disupport sama yang lain. Jadi harus hati-hati dulu. Kita coba yang 9 ini ya. Jadi pilih dulu. Jadi kita ulangi lagi dari sini tadi ya. Driver class path, kemudian di add, dan kita pilih lokasinya. Saya ada di JavaFX library ini. Yang saya 9 ini saya klik. Saya open. Nah, ini udah masuk sini. Dan kita cek lagi settingannya. Ya, masih sama ya. Ada PPO root. Kita tes dulu. Kita tes klik. Nah, kalau sukses berarti tidak ada kendala. Sukses, tidak ada masalah. Kita oke aja. Nah, kita lanjut lagi sekarang finish. Oh, sebelum finish kita ini ya, kasih nama dulu. Misalnya laporan lab PPO gitu ya. Lab PPO. Lab PPO. Kita finish. Maka di sini akan muncul nih lab PPO. Kalau misalnya kita salah atau mau ngedit, kita double klik aja bisa. Double klik, nanti edit mana yang perlu diedit. Oke, untuk koneksi ke database sudah beres. Sekarang kita menuju ke laporannya. Untuk pembuatan laporan bisa melalui Project Explorer dulu. Ya. Kemudian create project. Kita pilih ini ya. Apa ini? Jasper Report Project. Ya. Jasper Report Project. Kemudian next. Kita ketik namanya apa? Namanya misalnya laporan PPO. Kemudian ini di finish. Nah, ini ada laporan PPO. Ini kalau diklik kanan show in System Explorer. Nah, lokasinya di sini nanti. Ada username-nya apa, kemudian Jasper Workspace. Dan ada ini laporan PPO. Nah, nanti semua filenya ada di sini. Kita minimize dulu aja. Kemudian setelah ini kita butuh reportnya nih. Nah, ini kayak semacam Visual Studio Code juga ya. Jadi kita buat foldernya dulu.
di dalam folder ini. Di sini juga kita bisa buka nih. Nah, ternyata dia ada JS Extra Jar. Kemudian ada juga ini Jasper Report Library-nya. Ini yang nanti kita perlukan untuk versi programmingnya. Lumayan banyak ini. Ya, step by step dulu aja. Setelah kita bikin foldernya, ya, kemudian kita mau membuat reportnya itu di klik kanan, New, kita pilih Jasper Report. Ini untuk pembuatan reportnya. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan nih. Kalau blank kan kita harus desain dari awal ya. Ini kelamaan. Untuk lebih cepatnya, kita pakai yang sudah saja ya. Kita pakai yang sudah saja. Misalnya kita mau pakai yang model coffee nih, laporan ya. Laporan coffee. Ya, disesuaikan ya. Karena ini kan bentuknya kita mau buat daftar nama teman. Jangan pilih yang invoice. Kalau invoice nanti ada tanggal, terus nomor transaksi, baru datanya di tengah-tengah sini kan kurang afdol. Kalau ini kan kita nanti judulnya bisa diganti, misalnya data teman, terus ini misalnya logo apa gitu, baru tulisan datanya. Ini kan lebih bagus. Jadi disesuaikan untuk pemilihan temanya. Saya coba pilih ini coffee, kita next. Di sini namanya kita tentukan ya. Misalnya saya tetap coffee gitu ya, biar lebih mudah aja, cafe. Kemudian kita next lagi. Di sini, nah kita pilih nih data yang kita buat tadi, yaitu lab PBO yang sudah ada terkoneksi. Begitu kita pilih database JDBC ini, kita klik, maka dia akan otomatis meload ya, loading isi dari database saya. Sama halnya di sini. Nah, ini hasilnya sama persis ya. Ada information schema, MySQL, PPO, perform schema, PHP admin, dan tes sama persis. Kita pakainya butuhnya yang PPO dan tabel teman ini. Di sini kita bisa perintah by query ya. Ini enggak select apa-apa gitu kan. Tapi untuk lebih mudahnya kita pilih yang seri diagram aja nih. Diagramnya kita klik ya. Kemudian kita seret temannya ke dalam diagram ini. Nah, baru kita centangi field mana yang kita butuhkan. Misalnya saya butuh semua, oke, kita centang aja semua. Biar nanti tampil semua. Setelah selesai, kita next. Setelah next, fieldnya udah ada, yang mau ditampilkan mana? Nah, kita bisa pilih satu-satu, misalnya teman mau tampil. Ini aja, lainnya enggak, itu bisa. Atau kalau semuanya ya tinggal klik yang panah double ini. Nanti semuanya masuk, semuanya tampil. Kemudian dari sini klik next. Nah, di sini untuk grup. Grup itu misalnya teman yang ada di wilayah Semarang, namanya siapa aja. Nah, ini kan kita nggak ada kota ya. Adanya cuma nama sama telepon, jadi tidak memungkinkan untuk di grup. Jadi untuk grupnya kita biarkan dulu aja, kosongin. Kita next. Sudah selesai nih. Nah, langsung finish. Maka otomatis laporan kita sudah jadi. Lalu untuk melihat hasilnya gimana? Ini bisa ada tombol preview di sini. Preview, klik, nanti akan terlihat kira-kira laporannya bentuknya seperti apa. Oh, ini kok cafe title nih, harusnya kan disesuaikan dong. Oke. Untuk pengeditan ini tinggal masuk ke desain. Kemudian cafe title-nya di double klik, ganti aja misalnya data teman. Teman gini ya. Teman, kita enter. Klik di luarnya. Dia akan berubah menjadi data teman. Ini dilebarkan dikit. Nah, bawahnya misalnya Udinus. Kita klik di luar. Nah, seperti itu. Nanti logo juga bisa diganti, disesuaikan ya. Misalnya ini udah selesai, untuk preview lagi di sini, klik. Maka kita dapat previewnya. Lalu untuk dicetak gimana ini? Nah, kita bisa convert nih. Ini ada export ya. Ini ada panah kecil di sebelah kanan. Klik. Nah, ini mau export kemana? Mau ke PDF bisa, ke Word bisa, ke Excel bisa. Kita coba PDF dulu ya. PDF kita klik. Nah, kita simpan di mana? Misalnya
Saya mau simpan di mana ini ya? Di D04-nya, D04 save. Namanya Coffee PDF. Save. Kita lihat D04 Coffee PDF. Nih. Double klik, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi ya, kalau disimpan di file lain, oke, kita coba lagi. Di PDF ada kemudian doc nih, doc ya. Klik, nah sama juga 04 ya. Namanya Coffee Doc, kita save. Kita coba open Coffee Doc ini. Jadi masuknya doc itu kan Word-nya. Jadi Word, nah, mana ini? Ah, ini dia. Kalau Word berarti ini juga bisa diedit ya. Nah, ini bisa diedit, nama-namanya bisa diedit semua. Misalnya, bisa diedit. Telepon juga bisa diedit, jadi semua bisa diedit. Kalau Word. Kalau misalnya saya mau ekspor ke Excel, bisa nggak? Excel kan bisa untuk diolah lagi ya. Excel sama ya di 04 coffee.xl XLS ya, Excel. Kita buka Cafe mana nih Excel nih? XLSX yang versi 2020. Mana ini? Oh, ini Excelnya. Udah buka ya. Close. Nah, hasilnya ini. Ini fieldnya. Yang fieldnya gabungan. Besar sekali ya. Nah, ini kan bisa diproses. Itu lebih lanjut. Misalnya diurutkan. Proses selanjutnya apa ini? Misalnya ini ya, di sorting. Sorting custom berdasarkan apa ini? Kolom teleponnya. Telepon itu kolom K. Oke. Oh, nggak bisa ya. Karena terlalu banyak nih. Harusnya kan satu aja. Nah, intinya bisa diedit-edit lah. Itu tadi untuk pemakaian Jasper Soft Studio. Oke, setelah ini kita lanjut ke versi programmingnya ya. Stay tune dan tetap tonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya Guru Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.